Iya, saudara, sesaat lagi Kejaksaan Agung akan menyampaikan perkembangan penyidikan penanganan perkara digitalisasi di pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kita akan simak langsung dari Kejaksaan Agung, saudara. Penyidikan pada Jampitsus beserta para Kasubdit dan jajaran, teman-teman yang ada di Puspenkum, hadir Pak Kabid dan Kasubdit, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang sudah hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Tentu yang pertama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Sang Ilahi atas berbagai nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas hingga pada malam hari ini dengan penuh keberkahan, kebaikan. Rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 pada Kemendikbudristek. Sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan beberapa hal penting sebagai rilis pada malam hari ini, perlu kami sampaikan bahwa penyidikan ini telah berlangsung kurang lebih 2 bulan, sejak 20 Mei 2025. Penyidik terus secara maraton melakukan upaya-upaya bagaimana mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang dari tindak pidana sebagai tujuan dari penyidikan itu sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa penyidik sudah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 80 orang saksi dan 3 orang ahli dari berbagai keahlian yang ada. Dan pada hari ini tentu ada beberapa orang yang juga dipanggil dan diperiksa secara maraton. Rekan-rekan media, bahwa penyidik dalam kurun waktu 2 bulan ini terus melakukan upaya-upaya mengumpulkan berbagai barang bukti, apakah yang bersifat dokumen maupun yang bersifat barang bukti elektronik dari berbagai tempat, dan semua itu tentu dibaca, dianalisis, didalami setiap keterangan atau informasi yang ada di sana. Oleh karenanya, setelah dilakukan gelar perkara, maka penyidik pada hari ini memiliki kesimpulan-kesimpulan terkait dengan proses penyidikan ini. Oleh karenanya, rekan-rekan media, kita dengarkan bersama rilis yang akan disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Pada Pak Direktur Penyidikan kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran, yang saya hormati para Kasubdit pada Direktorat Penyidikan, yang saya cintai dan saya hormati para wartawan yang pada malam hari ini hadir bersama kita. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset Teknologi atau Dikbudristek Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Terkait dengan perkara tersebut, dapat saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2020
sampai dengan tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran keseluruhan 9,3 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBN pada Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan DAK yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan tujuan untuk dapat digunakan anak-anak sekolah termasuk daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal sebanyak 1.200.000 unit. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun 2020 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan MUL selaku Direktur SMP, kemudian JT selaku Staf Khusus Menteri dan IBAM selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS, untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan menggunakan Chrome OS pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, sehingga merugikan keuangan negara, serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chrome OS banyak kelemahan untuk daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Adapun perbitan SW dan MUL dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, JS selaku Staf Khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019 bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortem yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019
6 diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, JS mewakili 6 membahas teknis pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan Yeti Kim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. JS menghubungi IBAM dan Yeti Kim untuk membuatkan kontrak kerja untuk Ibrahim Arif sebagai pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di warung teknologi pada Kementerian Mendikbudristek yang akan membantu program TIK Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. JS selaku staf khusus menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting, meminta kepada SW selaku direktur SD, kemudian Mul selaku direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. Sedangkan staf khusus menteri seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam tahap pendanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020, 6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. Di antaranya juga saat itu dibahas adanya co-investment sebanyak 30% dari Google untuk Kemendikbudristek. Selanjutnya, JS menyampaikan co-investment 30% dari Google untuk Kemendikbudristek dalam rapat-rapat yang dihadiri oleh Hamid Muhammad selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, SW, Direktur SD, dan Mul, Direktur SMP di Kemendikbudristek, dan menyampaikan apabila program Kerantek tahun 2022 menggunakan Chrome OS. Pada tanggal 6 Mei 2020, JS bersama dengan SW, bersama dengan Mul, kemudian IBAM dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin secara langsung oleh 6, yang dalam rapat Zoom meeting tersebut 6 memerintahkan laksanakan pengadaan TIK atau TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan. Kemudian IBAM yang saat itu sebagai konsultan teknologi sudah merencanakan bersama-sama dengan 6 sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan produk operating system tertentu sebagai satu-satunya operating system di pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal 2020, IBAM, kemudian JS dan 6 bertemu dengan William dari pihak Google untuk membahas produk Google berupa Workspace berupa Chrome OS untuk pengadaan TIK di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tanggal 17 April 2020, IBAM
sudah mempengaruhi tim teknis dengan cara mendemonstrasikan Chromebook pada saat Zoom meeting dengan tim medis. Maaf, tim teknis. Pada tanggal 6 Mei 2020, IBAM hadir bersama dengan JS, SW, dan MUL dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh NAM, dan dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan pada saat itu pengadaan TIK belum dilaksanakan. Oleh karena ada perintah dari NAM untuk laksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sehingga IBAM tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang belum menyebutkan Chrome OS dalam pengadaan TIK di Kemendikbudristek, sehingga dibuatkan kajian yang kedua yang sudah menyebutkan operating system tertentu, serta diterbitkan buku putih atau review hasil kajian teknis yang sudah menyebutkan operating system tertentu, yaitu Chrome OS, dengan acuan pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Kemudian ketiga, SW selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 sampai 2021. Dan saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai fungsional madya pada Direktorat SMA. Pada tanggal 6 Mei 2020, SW hadir bersama dengan MUL, JS, kemudian IBAM dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin NAM. Yang dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google. Dan saya ulangi lagi, dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh 4 orang tadi, pengadaan TIK ini masih belum dilaksanakan. Pada tanggal yang sama, tanggal 6 Juni 2020, dalam kegiatan rapat dengan tim teknis untuk meminta tim teknis segera menyelesaikan hasil kajian teknis, yang kedua, dan memerintahkan menggunakan Chrome OS dari Google. Sedangkan sekali lagi saya ulangi, saat itu proses pengadaan juga belum diselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020, bertempat di Hotel Arosa, Jalan Veteran Bintaro, Jakarta Selatan, SB menemui temannya bersama Iksan Tanjung, menyuruh Bambang Hadiwaluyo selaku pejabat buat komitmen pada Direktorat SD tahun 2020 agar menindaklanjuti perintah NAM untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system Chrome OS dengan metode e-katalog. Pada tanggal yang sama, tanggal 30 Juni 2020, SB mengganti Bambang Hadiwaluyo dengan PPK sebagai PPK dengan PPK yang baru bernama Wahyu Haryadi, karena Bambang